Kita hidup di era di mana informasi bergerak cepat. Setiap hari, kita disuguhi gambar, kata-kata, dan perilaku yang membentuk cara kita berpikir. Salah satu hal yang paling halus namun kuat pengaruhnya adalah bagaimana figur yang dianggap alim atau religius justru menormalisasi sesuatu yang sebenarnya bertentangan dengan nilai-nilai yang mereka ajarkan. Salah satunya, pacaran. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana seorang ustadz, pendakwah, atau influencer agama tertentu dengan mudahnya memposting foto bersama pasangan, bercanda mesra, atau bahkan membuat konten seputar hubungan romantis, seolah-olah itu adalah hal yang wajar. Padahal, jika kita telusuri lebih dalam, ajaran agama yang mereka bawa justru melarang khalwat, berduaan dengan lawan jenis, dan hubungan tanpa ikatan yang jelas. Lalu mengapa mereka melakukannya? Ini bukan sekadar tentang pribadi mereka. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih besar. Manipulasi persepsi massal. Ketika seorang figur yang dihormati karena ilmunya melakukan sesuatu, otak kita secara otomatis akan mencari pembenaran. Dia kan alim, pasti tidak masalah. Dia kan paham agama, pasti ada dalilnya. Tanpa sadar, kita mulai mengikuti tanpa benar-benar mempertanyakan. Dan inilah yang terjadi dengan fenomena pacaran. Manusia memiliki kecenderungan untuk mengikuti otoritas. Ini adalah prinsip psikologi yang disebut authority bias. Kita cenderung percaya dan meniru apa yang dilakukan oleh orang yang kita anggap lebih berpengetahuan atau lebih suci. Nah, figur-figur alim ini memanfaatkan itu. Mereka tidak perlu secara terang-terangan mengatakan, pacaran itu boleh. Mereka hanya perlu menunjukkan bahwa mereka melakukannya. Dan itu cukup karena otak kita bekerja dengan pola. 1. Jika orang yang dianggap suci atau berilmu melakukannya, maka itu pasti benar. 2. Jika banyak orang melakukannya, maka itu pasti normal. 3. Jika sudah normal, maka tidak perlu dipertanyakan lagi. Dan begitulah, tanpa kita sadari, kita telah terjebak dalam sebuah sistem kepercayaan yang tidak pernah kita uji kebenarannya. Ini bukan sekadar tentang pacaran. Ini tentang bagaimana kita kehilangan kemampuan untuk berpikir kritis. Ketika kita membiarkan orang lain, bahkan mereka yang kita anggap alim mendikte apa yang baik dan buruk tanpa kita renungkan sendiri, kita sebenarnya melepaskan kendali atas hidup kita. Padahal pengembangan diri sejati dimulai ketika kita berani bertanya, apakah ini benar-benar baik untukku? Apakah ini selaras dengan nilai-nilai yang ingin kupegang? Ataukah aku hanya mengikuti karena takut dianggap aneh? Jika kamu terjebak dalam hubungan hanya karena merasa semua orang melakukannya, maka kamu tidak sedang menjalani hidupmu. Kamu hanya menjadi boneka dari tren yang diciptakan orang lain. Bagaimana melawan pengaruh tersembunyi ini? Pertama, mengenali sumbernya. Siapa yang sebenarnya membentuk pemikiranmu tentang pacaran? Apakah ajaran agama yang kamu pelajari dengan seksama, atau sekadar perilaku orang-orang yang kamu lihat di media? Kedua, berani mempertanyakan. Jangan takut untuk meragukan apa yang dianggap normal. Kebenaran tidak ditentukan oleh mayoritas. Ketiga, fokus pada pengembangan diri yang otentik. Daripada menghabiskan energi untuk hubungan yang tidak jelas, bangunlah dirimu. Ilmu, keterampilan, spiritualitas. Ketika kamu tumbuh, kamu akan menarik hal-hal yang benar-benar sejalan dengan jalan hidupmu. Kamu punya pilihan, tetap terjebak dalam ilusi yang diciptakan orang lain, atau bangun dan mengambil alih kendali atas pikiran dan hidupmu. Kita sering berbohong pada diri sendiri. Kita bilang, ini hanya teman, padahal hati sudah menggantungkan harapan. Kita bilang, aku bisa menjaga batas, padahal godaan selalu lebih licik dari niat baik. Kita bilang, nanti aku berubah, padahal setiap hari adalah pengulangan kesalahan yang sama.
Dan ketika akhirnya kita terjatuh, ketika hati terluka, ketika dosa menumpuk, ketika rasa bersalah menggerogoti, kita baru tersadar. Kita bukan korban. Kita adalah dia pencipta kehancuran diri sendiri. Karena sebenarnya, jauh di lubuk hati, kita tahu mana yang benar dan mana yang salah. Tapi kita memilih mengubur pengetahuan itu hanya karena takut berbeda, takut sendiri, atau takut kehilangan kesenangan semu. Kita mudah menyalahkan, figur itu menyesatkan. Lingkunganku tidak mendukung. Zaman sekarang memang sulit. Tapi coba tanyakan pada dirimu, apakah mereka yang memaksamu membuka chat di tengah malam? Apakah mereka yang memaksamu mencari alasan untuk bertemu berduaan? Apakah mereka yang memaksamu mengorbankan prinsip demi sekadar diakui? Tidak, kitalah yang membiarkan diri terperangkap. Kitalah yang menukar harga diri dengan validasi sesaat. Dan kitalah, hanya kita sendiri, yang bisa memutus rantai ini. Ada sebuah rahasia yang jarang diakui. Kebebasan sejati bukanlah melakukan apa yang kita inginkan, tapi memiliki kekuatan untuk menolak apa yang merusak kita. Bayangkan dirimu 5 tahun lagi. Apa yang akan kamu rasakan jika melihat kembali hari-hari yang dihabiskan untuk rayuan tanpa ikrar, janji tanpa kepastian, dan hubungan tanpa arah? Sekarang bayangkan dirimu yang lain. Dirimu yang berani mengatakan tidak pada apa yang salah. Meski seluruh dunia bilang tidak apa-apa. Dirimu yang memilih kesunyian mulia daripada keramaian yang hampa. Dirimu yang menjaga hati seperti benteng, bukan membiarkannya menjadi pasar yang semua orang bisa masuk. Itulah versi dirimu yang sebenarnya. Kita terlalu sering membangun istana di atas pasir, hubungan tanpa ikatan, cinta tanpa komitmen, keyakinan tanpa dasar. Lalu kita heran ketika segalanya runtuh. Tapi hari ini, kamu masih bernapas. Artinya, masih ada kesempatan untuk membangun kembali semuanya di atas batu kebenaran. Mulailah dengan pertanyaan sederhana. Jika aku adalah orang yang kukagumi, apa yang akan kulakukan? Dan jujurlah, karena di balik semua alasan, kamu tahu jawabannya. Ini bukan tentang larangan, ini tentang kebangkitan. Dan bukan tentang takut, tapi tentang keberanian. Bukan tentang mengikuti orang lain, tapi tentang menemukan dirimu yang sebenarnya. Kau lebih kuat dari yang kau kira. Tapi apakah kau cukup berani untuk membuktikannya?